Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suci Lestari, NIM 27, akan mencoba menjelaskan mengenai materi pragmatik yang telah diberikan dan dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di semester 3 ini. Yang pertama adalah teori relevansi 1. Komunikasi yang dapat dikatakan relevan di dalam suatu konteks jika telah memiliki efek kontekstualnya. Hubungan teori relevansi dengan teori komunikasi ialah komunikasi yang bertujuan untuk menegaskan perhatian seseorang. Relevansi ini dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi tergantung pada kognitif. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki efek kontekstual terhadap tuturan. Hal ini berkaitan dengan teori relevansi sendiri yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban dalam sebuah komunikasi yang terjadi oleh penutur terhadap mitra tutur. Selanjutnya, yang kedua adalah teori relevansi 2. Positif logika, sebagaimana telah kita lihat, mengajukan kriteria signifikasi di dalam setiap pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung, dianggap tidak ada artinya. Jika kita telah melihat bagaimana positivisme mengistimewakan metode-metode berbagai disiplin tertentu, yaitu seperti sains empiris, logika, dan matematika, dalam kriteria signifikasi ini deduksi tidak lagi dapat menangkap faktor-faktor yang relevan dengan pemahaman terhadap ujaran, namun ia dapat menangkap kondisi-kondisi yang relevan dengan penjelasan terhadap suatu fenomena. Namun, demikian akibat dari deduksi ini sendiri tergantung pada terpenuhinya sejumlah besar kondisi-kondisi negatif. Wilson mengembangkan konsep konfirmasi fungsional sebagai reaksi kritis terhadap konsep konfirmasi logika. Model untuk konsep yang terakhir ini ditemukan dalam positivisme logika. Kalangan positivisme logika terpandang bahwa praktek ilmiah dapat terbagi menjadi dua tipe aktivitas yang berbeda. Dan yang ketiga adalah pragmatik dan pikiran satu. Yang telah kita ketahui di dewasa ini telah berlangsung kegiatan komunikasi antara bangsa dengan menggunakan berbagai bahasa di bumi sejak berabad-abad yang lalu. Pemahaman mengenai pemikiran konteks tersebutlah dapat dikaji melalui pragmatik yang mempelajari mengenai hubungan antara konteks luar bahasa seperti tindakan dan juga maksud tutur yang dituturkan. Modulitas tesis pikiran terdapat beberapa asumsi pembahasannya, yaitu diantaranya adalah representasi. Hal ini dapat menghasilkan suatu asumsi modul yang hubungannya bahasa dan pikiran dengan keadaan dunia luar dan adanya suatu asumsi sifat-sifat sintaksis formal. Salah satu contoh modularitas dalam pikiran adalah mengikat. Ketika seseorang merasakan suatu objek, mereka tidak hanya mengambil fitur dari suatu objek tersebut, tetapi juga fitur terintegrasinya yang menciptakan keseluruhannya. Komputasi sendiri merupakan sebuah proses yang mana menggunakan perhitungan sistem komputer dalam mengemukakan atau menemukan sebuah pemecahan masalah. Dan yang selanjutnya adalah pragmatik dan pikiran 2. Sperber dan Wilson mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menentang modularitas pragmatik. Dalam hal ini, diasumsi dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik ini berasal dari ketergantungan atau sistem tersebut pada tata bahasa ataupun kode. Bukan modularitas lantas apa? Maksudnya adalah daya tarik modularitas berkembang melintasi sejumlah disiplin, termasuk psikologi kognitif, linguistik, dan juga filsafat. Daya tarik ini bukan tanpa landasan yang rasional. Yang selanjutnya adalah peranggapan pragmatik. Peranggapan pragmatik ini merupakan anggapan yang bisa ditarik berdasarkan konteks pada suatu kalimat atau dalam suatu pertanyaan yang dalam sebuah percakapan.
Yang selanjutnya adalah lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi sendiri merupakan makna atau kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Sedangkan ilokusi sendiri merupakan makna yang tersembunyi dari sebuah kata atau pertanyaan. Mau sampai kapan mau akan hidup seperti ini? Kalimat tanya retorik di atas merupakan makna ilokusi berupa sindiran atau motivasi kepada orang-orang yang hidup stagnan. Perlokusi sendiri perlokusi sendiri yaitu makna menunjukkan pemaknaan atau sikap seseorang terhadap suatu kalimat yang dia dengar atau dia baca. Yang selanjutnya adalah implikatur. Pada implikatur sendiri, konsep konvensionalnya menginformasikan yang diberikan merupakan informasi yang diberikan secara langsung atau mengungkapkan maksud dari tuturan tersebut sehingga untuk lawan tuturnya bisa memahami maksud dengan jelas dan benar. Kelebihan dari implikatur sendiri yaitu konvensional atau menginformasikan apa yang diterima diperoleh langsung dari ujarannya sehingga tidak akan mengakibatkan suatu kesalahpahaman makna. Kelebihan implikatur sendiri yaitu tidak terlalu frontal sehingga kemungkinan besarnya hanya menyinggung perasaan seseorang dengan sebuah ujaran sangatlah kecil. Maksim adalah suatu prinsip yang harus dipahami oleh dua belah pihak, penutur dan pendengar, saat berkomunikasi supaya proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah peranggapan. Peranggapan berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand. Dalam arti sebelumnya, pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu yang ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakannya. Peranggapan sendiri sudah diasosiasikan dengan pemakaian sejumlah besar kata, frasa, dan struktur. Peranggapan eksistensial adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau juga disebut dengan jati diri referensi yang diungkapkan dengan kata yang definitif atau definite. Yang selanjutnya adalah deixis. Deixis sendiri adalah kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Ada 3 jenis deixis sendiri, yaitu yang pertama deixis ruang, misalnya ini, di situ, dan begitu. Yang kedua adalah deixis persona, misalnya saya, kamu, dan ia. Dan deixis waktu, misalnya kemarin, sekarang, dan esok. Yang selanjutnya adalah maksim kerjasama. Bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama, maksimum kuantitas ada aturan di setiap peserta percakapan yang hanya membutuhkan informasi yang diperlukan dan kontribusi yang diberikan tidak lebih masuk akal daripada menerapkan aturan tersebut. Maksim kualitas ini adalah aturan kualitas yang berarti pembicara harus mengatakan kebenaran atau kebenaran yang ada dalam perbincangan tersebut. Kontribusi pembicara harus berdasarkan bukti atau fakta yang ada dan memadai. Yang selanjutnya adalah maksim relevan atau hubungan relevansi. Maksim menetapkan bahwa setiap pembicara harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan pertanyaan saat berbicara. Maksim cara atau maksim pelaksanaan dalam maksim ini, peserta pentuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan. Makna dilakukan dengan cara tuntut atau runtut. Yang selanjutnya adalah maksim kesantunan atau kesopanan. Bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan. Maksim kebijaksanaan menurut Leach tahun 1996 mengatakan bahwa semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Yang selanjutnya adalah maksim penerimaan atau kedermawanan. Maksim kedermawanan atau sering juga disebut dengan
Maksim kemurahan hati, para peserta diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan ini akan terjadi apabila orang lain dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungannya bagi pihak lain. Yang selanjutnya adalah maksim kemurahan atau pujian. Maksim kemurahan adalah kecaman orang lain dengan sesedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak mungkin. Yang selanjutnya adalah maksim kerendahan hati. Maksim yang berdasarkan pada aturan, maksim kesepakatan atau kecocokan. Maksim ini menggarisbawahi antara mitra tutur dan lawannya untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka. Dan yang selanjutnya adalah maksim kesimpatian. Maksim ini hanya diungkapkan dengan tuturan ekspresif dan asertif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.